Namanya Arman. Dulu ia punya segalanya. Rumah, keluarga, dan senyuman kecil yang menantinya pulang. Tapi hidup tak selalu berjalan lurus. Satu telepon. Satu keputusan. Mengubah segalanya. Dikhianati oleh kepercayaan. Diusir dalam luka dan kehancuran. Tinggal harapan tipis yang terus ia genggam erat. Bisa memeluk anaknya kembali. Sebelum kita mulai kisah haru yang akan menggugah hati ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena satu dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan kisah inspiratif seperti ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Sang suami, Arman, seorang pria paruh baya yang dikenal jujur dan pekerja keras, menjalankan bisnis penyaluran barang bekas ke berbagai kota. Meski usahanya terkesan sederhana, Arman mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan, dia mempekerjakan beberapa orang dari kalangan kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Istrinya, Rina, adalah ibu rumah tangga sepenuhnya yang dengan kasih sayang merawat putri kecil mereka, Alika, yang baru berumur 3 tahun. Alika adalah cahaya dalam kehidupan mereka, ceria, penuh tawa, dan selalu menunggu ayahnya pulang dengan pelukan hangat. Namun, tanpa mereka sadari, kebahagiaan itu sedang diawasi. Beberapa oknum misterius telah lama memperhatikan bisnis Arman. Mereka mencatat gerak-gerik, memetakan jalur distribusi, dan mencari celah kelemahan usaha yang dijalankan Arman dengan sepenuh hati itu. Mereka bukan pencuri biasa, melainkan sindikat penipu online yang telah lama bergentayangan, mengincar para pelaku usaha yang lugu dan percaya sepenuhnya pada kejujuran. Suatu hari, sebuah panggilan masuk ke ponsel Arman. Suara di ujung sana terdengar lantang dan penuh wibawa. "Selamat pagi, Pak Arman. Saya dari Lembaga Pengawasan Perdagangan Pusat. Kami sedang meninjau beberapa jalur distribusi yang kemungkinan besar tidak sesuai regulasi. Ada indikasi bahwa bisnis Bapak bisa terkena sanksi." Arman terhenyak. Ia yakin bahwa semua proses bisnisnya sudah ia jalankan sesuai prosedur. Namun nada suara itu begitu tegas dan meyakinkan, membuatnya ragu dan takut akan masalah yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Kami tidak ingin membawa ini ke jalur hukum, Pak Arman. Tapi, sebagai bentuk kerjasama, kami minta kompensasi awal sebesar 300 juta rupiah untuk menyelesaikan administrasi pengawasan." Lanjut suara itu. Tanpa berkonsultasi lebih jauh, Arman menyerahkan uang tersebut. Ia berpikir, asalkan semuanya bisa selesai tanpa menyusahkan keluarga. Beberapa hari kemudian, pria itu menelpon kembali. "Kami butuh Bapak menyerahkan seluruh aset dan modal usaha untuk evaluasi. Ini prosedur penting agar usaha Bapak tidak dicabut izinnya dan tidak melanggar undang-undang. Jangan khawatir, semuanya akan dikembalikan setelah proses selesai." Sekali lagi, Arman percaya. Ia serahkan semuanya, modal usaha, kendaraan operasional, bahkan tabungan keluarga. Semua ia lepaskan demi menyelamatkan bisnis yang telah ia bangun dengan darah dan keringat. Namun setelah itu, hening. Nomor itu tidak dapat dihubungi. Pria yang mengaku pejabat itu menghilang. Arman mencoba mencari ke berbagai arah, melapor ke polisi, menghubungi kenalannya. Namun, semua sia-sia. Ia baru sadar, ia ditipu. Parahnya, bukan hanya uang yang hilang, hidupnya ikut hancur. Istrinya menangis, menjerit. Rina, yang tadinya lembut dan sabar, tak kuasa menahan amarah. "Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu hancurkan masa depan kita, anak kita." Orang tua Rina ikut campur. Mereka menuduh Arman ceroboh, tak layak menjadi kepala keluarga. "Pergi dari rumah ini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi." Arman pergi dari rumah yang dulu ia bangun dengan cinta. Ia hanya membawa sehelai pakaian di tubuhnya dan secuil harapan yang hampir padam. Setiap langkah menjauh dari rumah terasa seperti serpihan nyawa yang tercerabut. Namun ia tahu, ia tak diinginkan lagi. Bukan oleh anaknya tapi oleh orang-orang yang dulu menyebutnya keluarga. Hari-hari berlalu dengan kesepian yang menggigit. Namun Arman tak bisa menahan rindu. Beberapa kali ia memberanikan diri kembali
diam-diam berdiri di seberang jalan rumah mertuanya, hanya untuk melihat sekilas Alika dari jauh. Tapi setiap kali ia muncul, ayah mertuanya akan keluar dengan tatapan dingin dan suara keras yang mengusirnya. "Pergi, Arman. Kau sudah menghancurkan hidup anakku. Jangan berani dekat-dekat dengan Alika." Sekali waktu, ia sempat melihat Alika bermain di halaman. Tertawa namun tiba-tiba, ibunya datang menariknya masuk ke dalam. Arman berdiri terdiam, dengan air mata mengalir pelan di pipinya. Rindu itu tak pernah padam, tapi pintu rumah itu seperti tembok batu yang tak bisa ia dobrak. Suatu malam, hujan deras turun seperti ikut menangis bersama dirinya. Arman duduk di sebuah bangku taman tua, tubuhnya basah kuyup, tangan gemetar memeluk lutut. Pikiran gelap menggerogoti hati dan akalnya. Ia menatap sungai yang mengalir deras di depannya. Mungkin, pikirnya, jika ia hilang, semua akan selesai. Ia berdiri, perlahan melangkah ke tepi jembatan. Suara deras air di bawah seakan memanggil. Dunia terasa sunyi, tak ada suara, hanya hatinya yang mengaum pelan. Apa gunanya aku hidup, jika anakku pun tak bisa kupeluk lagi? Namun, di detik terakhir sebelum ia melompat, sekelebat wajah kecil itu muncul di pikirannya. Wajah Alika, tertawa seperti waktu ia masih digendong, waktu ia minta digendong untuk melihat kembang api tahun lalu. "Ayah, Alika sayang ayah." Suaranya seperti datang dari langit. Kecil, lembut, tapi cukup untuk menghentikan langkah Arman. Tubuhnya lunglai. Ia jatuh terduduk di tepi jembatan, menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Malam itu, Arman tidak mati. Ia justru kembali hidup. "Aku tidak akan mati. Aku harus hidup. Aku harus berjuang demi bisa peluk anakku lagi suatu hari nanti." Setelah malam gelap di tepi jembatan itu, Arman merasa dirinya seperti terlahir kembali. Tubuhnya masih lemah, namun ada api kecil yang mulai menyala kembali di hatinya. Ia sadar bahwa tak ada yang akan datang menolongnya jika ia sendiri tak mau berdiri. Maka, dengan sisa uang receh yang ia kumpulkan dari kerja serabutan dan belas kasihan beberapa orang, ia membeli tiket kapal murah tujuannya satu, Makassar. Ia tak tahu mengapa memilih kota itu. Ia hanya merasa jauh dari rumah, bisa menghapus jejak luka, dan Makassar terdengar cukup jauh untuk memulai segalanya dari nol. Di kapal, Arman duduk diam di geladak. Angin laut menerpa wajahnya yang tirus. Ia hanya membawa satu tas plastik berisi baju ganti lusuh dan secarik foto kecil Alika yang sudah mulai pudar. Ia genggam erat foto itu, seakan itu adalah kompas hidupnya. Tiba di Makassar, kenyataan tak lebih ramah. Ia tak punya siapa-siapa, tak tahu harus kemana. Ia tidur di emperan warung, kadang di pelataran masjid. Perutnya sering kosong, namun yang paling menyakitkan adalah kosongnya hati, karena rindu pada putrinya. Beberapa hari kemudian, ia nekat melamar kerja di sebuah warung makan kecil. Warung itu dimiliki oleh seorang wanita paruh baya bernama Buyus, yang terkenal galak dan tak mudah percaya. Namun, saat melihat wajah Arman yang penuh kejujuran dan kelelahan, ia mengangguk bukan karena iba, tapi karena kekurangan tenaga. Hari-hari kerja di warung itu sangat keras. Arman harus bangun subuh, menyiapkan air, mencuci piring, membersihkan dapur, bahkan mengantar pesanan. Buyus sering memarahinya, kadang tanpa alasan. Tapi Arman tidak membalas, tidak mengeluh. Ia tahu, inilah bagian dari jatuh, dan jika ingin bangkit, ia harus kuat melalui semuanya. Namun setiap malam, saat warung tutup dan kota mulai sepi, Arman duduk di belakang warung itu, memandangi langit. Ia mengeluarkan kembali foto kecil Alika dari dompet lusuhnya. Di tengah bau minyak dan sisa keringat, ia tersenyum sendiri. "Nak, ayah belum mati. Ayah masih hidup. Ayah sedang berjuang. Suatu hari nanti, kita pasti bertemu lagi. Dan ayah akan bawa pulang cerita yang layak untuk kau banggakan." Dan malam itu, meski masih hidup dalam keterpurukan, Arman tidak lagi merasa hancur. Ia sudah punya tujuan. Dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Beberapa bulan berlalu. Hidup Arman belum juga membaik, tapi ia bertahan. Setiap hari di warung itu adalah perjuangan, bukan hanya melawan lelah, tapi melawan rasa rindu
dan luka yang belum sembuh. Tapi ia terus bekerja, terus menahan perih. Sebab satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat adalah harapan bisa bertemu Alika lagi. Suatu malam, saat warung tutup lebih awal, Arman memutuskan berjalan kaki menuju pantai Losari. Ia hanya ingin menenangkan pikiran, menghibur diri dari kerasnya dunia yang terus menekannya. Pantai itu ramai, anak-anak bermain gelembung sabun, remaja tertawa, pasangan muda berjalan berdua. Tapi Arman berjalan sendiri, dengan langkah berat dan pikiran yang kosong. Ia duduk di salah satu bangku taman yang menghadap laut. Angin pantai malam itu sejuk, tapi tidak cukup menenangkan luka di hatinya. Saat ia menunduk, terbenam dalam pikirannya. Tiba-tiba seorang pemuda yang lewat terpleset ringan, tak jauh dari bangku tempat Arman duduk. Refleks, Arman bangkit dan menolongnya. "Waduh, makasih banyak Pak. Untung Bapak cepat nangkap saya," kata pemuda itu sambil tertawa kecil, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. Arman hanya tersenyum kecil. "Hati-hati ya Dek, jalanan agak licin." Pemuda itu tak langsung pergi. Entah mengapa, ia merasa nyaman duduk di samping Arman. Mereka pun mulai berbincang. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Ilham, mahasiswa tingkat akhir yang sedang riset di Makassar. Namun saat Ilham bertanya soal kehidupan Arman, pria itu akhirnya tak kuasa menahan cerita. Malam itu, Arman mencurahkan segalanya tentang istrinya, mertuanya, Alika yang dirindukannya, penipuan yang menghancurkan hidupnya, dan usahanya bertahan hidup sejauh ini. Air mata Arman menetes. Ia bahkan tak sadar ia menangis. Ilham mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca. "Lalu, Pak, apa yang Bapak harapkan sekarang?" Arman memandang laut, lekat-lekat. "Aku hanya ingin bisa ketemu anakku lagi. Aku ingin dia tahu, ayahnya tidak lari, ayahnya berjuang." Tiba-tiba, sekumpulan anak-anak kecil lewat di depan mereka, bermain dengan riang. Mata Arman menatap mereka penuh makna. Dari situ, muncul ide kecil di kepalanya. "Kalau aku bisa beli satu mobil mainan, aku bisa sewakan di sini. Anak-anak banyak, tempat ini ramai. Siapa tahu, dari situ, aku bisa mulai lagi." Ilham terdiam sejenak. Ia mengamati Arman, wajah penuh luka, tapi sorot matanya dipenuhi harapan. "Pak, saya punya sedikit tabungan, uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli beberapa mobil mainan. Saya percaya sama Bapak. Kalau Bapak yakin, saya mau bantu." Arman menoleh cepat. "Tak percaya." "Serius, Dek? Kau mau bantu orang seperti aku?" Ilham mengangguk mantap. "Saya lihat dari cara Bapak bicara. Bapak nggak cari belas kasihan. Bapak cuma ingin berdiri sendiri lagi. Dan saya mau jadi saksi perjuangan itu." Malam itu, Arman kembali pulang dengan mata yang berbinar. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa jalan pulang ke Alika telah terbuka. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Arman dan Ilham bertemu di sebuah toko mainan grosir kecil di daerah Karebosi. Dengan uang hasil tabungan Ilham, mereka membeli 2 mobil aki mainan dan 2 motor kecil yang bisa dinaiki anak-anak. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Ilham membantu mengurus surat izin dan menyewa tempat kecil di trotoar dekat Taman Pantai Losari. Sementara itu, Arman mengelap sendiri mobil-mobilan itu, memolesnya agar terlihat menarik, dan mulai menyusun area kecil dengan tikar serta pelang harga sederhana. Hari pertama, tak banyak yang menyewa, tapi senyuman Arman tak pernah pudar. Dia menyapa anak-anak dengan hangat, mengatur sabuk pengaman mereka, bahkan membantu beberapa anak kecil belajar mengendarainya. Suaranya lembut, tangannya sabar. Ada kerinduan yang ia salurkan melalui setiap anak yang tertawa seolah Alika hadir di setiap senyuman mereka. Hari demi hari, bisnis itu mulai tumbuh. Anak-anak menyukai Arman. Orang tua merasa nyaman menyewa darinya. Ia mulai dikenal dengan sebutan Pak Mobilan. Bahkan, ada yang datang hanya untuk mengobrol dengannya. Ilham pun tetap membantu. Meski di sela kesibukan kuliah, ia melihat sendiri bagaimana bisnis itu perlahan memberi Arman kehidupan baru. Beberapa bulan berlalu, Arman berhasil membeli 2 unit tambahan. Ia mempekerjakan 2 pemuda pengangguran di sekitar Losari untuk membantu. Tak hanya itu, ia juga mulai membuka penyewaan balon
dan sepeda hias kecil. Malam-malamnya tak lagi sepi. Ia tidak lagi tidur di belakang warung. Kini, ia menyewa kamar kecil di gang sempit, cukup layak untuk tidur dan menyimpan barang. Namun setiap malam, seperti biasa, ia masih menatap foto Alika di dompetnya. "Nak, ayah belum sampai, tapi ayah sudah mulai berjalan." "Tunggu ayah." "Ya." Suatu malam, saat sedang membereskan mobilan yang sudah selesai disewa, Ilham menghampiri Arman dan menepuk bahunya pelan. "Pak, ini semua Bapak yang bangun. Dari nol, dari air mata, dan rasa hancur. Saya bangga pernah menyaksikan awalnya." Arman menatap Ilham dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, Dek, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini." Ilham tersenyum. "Saya hanya percik api kecil, Pak, tapi Bapaklah yang menyalakan obornya." Arman memeluk Ilham erat. Malam itu, tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa syukurnya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lupa pada Ilham. Anak muda yang mengulurkan tangan, bukan hanya memberinya modal, tapi juga menghidupkan kembali semangat yang nyaris padam. Waktu terus berjalan. Bisnis kecil Arman di Pantai Losari kini berkembang. Ia telah memiliki lebih dari 10 unit mobil dan motor mainan, balon-balon karakter, bahkan permainan lempar bola untuk anak-anak. Ia memperkerjakan lebih banyak orang, semuanya dari latar belakang yang serupa. Orang-orang yang pernah tersingkir dan putus asa. Arman menjelma menjadi pribadi yang berbeda. Bukan lagi pria patah dan hancur, tapi seorang pemimpin kecil yang bijaksana dan dermawan. Namun satu hal tak pernah berubah. Setiap malam, sebelum tidur, ia masih menatap foto kecil Alika. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan. Arman masih di Makassar. Ia masih di Pantai Losari. Meski rindu pada Alika semakin hari, semakin tak tertahankan. Ia menahan diri untuk tidak kembali sebelum benar-benar sukses. "Aku tak mau pulang membawa cerita. Aku ingin pulang membawa bukti." Setiap pagi, Arman membuka lapaknya lebih awal dari pedagang lain. Ia membersihkan sendiri seluruh mobil dan motor mainannya. Ia mengecek satu persatu, roda, aki, dan baut, memastikan tak ada yang rusak. Ia tahu anak-anak adalah pelanggannya, dan setiap tawa mereka adalah doa untuknya. Ilham tetap mendukung dari belakang layar. Ia yang mengurus pencatatan keuangan lebih rapi, membimbing Arman agar bisnis kecil ini bisa naik kelas menjadi usaha formal. Suatu hari, seorang investor kecil dari Jakarta yang liburan ke Makassar melihat bisnis Arman. Ia tertarik. Mereka berbicara panjang. Setelah 2 minggu negosiasi, investor itu menyuntikkan modal untuk membuka cabang baru di taman kota lain. Kini Arman tak hanya di Pantai Losari, ia mulai membuka area bermain anak kecil di beberapa titik wisata lain, menyewakan mobilan, balon, becak mini, hingga perahu remote control di danau buatan. Tapi, tetap, di balik semua pencapaian itu Arman belum pulang. Rina beberapa kali mencoba menghubunginya setelah tahu keberadaannya lewat media sosial. Tapi Arman menjawab dengan halus, "Aku akan pulang saat waktunya tepat, saat aku bukan hanya ayah di mulut, tapi ayah yang bisa kubuktikan pada Alika bahwa aku pantas jadi panutannya." Malam-malam Arman masih ia lewati sendirian. Ia sering berdiri menatap Laut Losari, membayangkan Alika tertawa sambil naik mobil-mobilan di tengah sore yang ramai. Ia bahkan menyisihkan 1 unit mobil mainan khusus untuk Alika, dicat warna pink. Dengan nama kecilnya ditulis di bagian depan, Alika S. Rai. Ia bekerja tanpa lelah. Hari Minggu tak ada libur. Saat semua orang pulang ke rumah, Arman pulang ke kontrakan kecilnya dan menatap kalender yang ia lingkari. Tanggal pulang, saat aku mampu. Dalam diam, Arman membuktikan pada dunia bahwa luka tidak harus menjadi alasan untuk menyerah, tapi justru bisa menjadi bahan bakar menuju kemenangan. Ia memilih untuk tak kembali sebagai orang yang dikasihani, tapi sebagai pria yang disegani karena perjuangan dan perubahan. Dan dalam setiap senyum anak kecil yang datang ke lapaknya, Arman selalu melihat satu wajah, Alika. 3 tahun telah berlalu. Bisnis Arman kini bukan lagi sekadar sewa mobilan mainan
di pinggir pantai. Ia sudah memiliki lebih dari 5 titik operasional di kota Makassar dan sekitarnya. Ia menamai usahanya Taman Ceria Alika, sebuah bentuk kerinduan yang ia ubah menjadi doa dan kerja keras. Arman tak pernah lagi meminta bantuan Ilham, namun ia tetap menjadikannya rekan dekat dan manajer kepercayaannya. Ia telah membentuk tim kecil, menggaji mereka dengan layak, bahkan membelikan satu keluarga karyawan rumah kontrakan agar tak hidup di emperan lagi. Setiap malam, Arman masih membuka buku harian kecilnya. Di halaman depan, ada satu kutipan yang ia tulis sendiri. Saat aku kembali, bukan untuk membuktikan aku pernah menderita, tapi untuk menunjukkan aku mampu bangkit. Demi kamu, Nak. Suatu malam di awal bulan Ramadan, Arman memutuskan menghadap Tuhan lebih sungguh. Ia bangun sebelum subuh, menangis dalam sujud panjang. Ia merasa waktunya sudah dekat, hatinya mantap. Ia akan kembali. 2 minggu kemudian, Arman kembali ke kota asalnya Jakarta Timur. Bukan sebagai orang yang diusir dengan baju lusuh, tapi sebagai pria dewasa dengan tatapan mantap dan langkah penuh harga diri. Ia mengenakan kemeja bersih, celana kain, dan membawa satu kotak kecil. Di dalamnya, hadiah kecil untuk Alika, sepatu roda pink, dan sepucuk surat kecil yang sudah lama ia tulis. Sebelum ke rumah mertuanya, ia mampir ke makam ayahnya. Ia menunduk, meneteskan air mata, dan berkata, "Aku sudah menepati janjiku. Ya, kini saatnya aku menjemput bahagiaku." Sesampainya di depan rumah mantan mertuanya, Arman sempat ragu. Namun sebelum ia mengetuk, pintu sudah terbuka. Ternyata Rina berdiri di sana. Ia sudah tahu Arman akan datang. Ia tersenyum, bukan senyum sinis seperti dulu, tapi senyum penuh haru. Dia sedang di taman belakang. Dia tiap sore main sepatu roda di sana, kata Rina lirih. Arman melangkah perlahan. Detak jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dan di sana, di bawah pohon mangga, seorang anak perempuan sedang berputar-putar dengan sepatu rodanya. Wajah itu, tubuh kecil itu, suara tawanya. Itu Alika. Arman menahan napas. Ia menahan tangis, lalu pelan-pelan ia berlutut. Alika. Anak kecil itu berhenti. Ia memiringkan kepala, seperti sedang mengenali suara. "Kamu, siapa?" Arman tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku, ayah, yang selalu rindukan kamu setiap hari." Alika diam sesaat, lalu ia berlari, sepatu rodanya meluncur menghampiri. Ia memeluk Arman dengan kuat, dan saat pelukan itu terjadi, waktu seakan berhenti. Dunia hening, hanya ada detak hati mereka. Dari kejauhan, Rina dan ibunya meneteskan air mata. Mereka tahu, Arman bukan lagi lelaki dulu. Ia kini lelaki yang pantas berdiri di hadapan anaknya. Seorang ayah, seorang pejuang. Dan hari itu, langit terasa lebih cerah. Karena di balik luka yang dulu nyaris membuatnya jatuh, Arman telah membangun istana kecil bernama Harapan. Ia pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan cerita yang akan diwariskan pada anaknya kelak. Rina mulai membuka hati. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Arman datang bukan dengan kemewahan, tapi dengan martabat dan perjuangan yang nyata. Ia melihat bagaimana tatapan Arman pada Alika begitu dalam, tulus, dan penuh kasih yang tak pernah padam. Itu membuatnya luluh. Beberapa minggu kemudian, Rina mengajak Arman berbicara secara pribadi di teras rumah. "Arman, maaf dulu aku terlalu marah, terlalu takut. Aku kira kamu lari dari tanggung jawab, padahal kamu sedang berjuang di tempat yang lebih sunyi." Arman hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam. "Aku mengerti, aku juga pernah menyalahkan diriku yang terlalu bodoh. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu, mendampingi Alika dan menebus waktu yang hilang." Hubungan mereka membaik, tidak kembali sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai dua orang tua yang belajar mendewasa bersama demi anaknya. Rina memberikan waktu lebih banyak kepada Arman untuk bersama Alika. Setiap akhir pekan, mereka bertiga bahkan sering menghabiskan waktu bersama di taman. Alika tumbuh bahagia, tawa kecilnya menjadi pemicu semangat baru bagi Arman. Sementara itu, bisnis Arman juga berkembang pesat. Nama Taman Ceria Alika dikenal bukan hanya di Makassar, tapi juga mulai masuk ke beberapa kota lain. Ia membuka cabang di kota asalnya. Ilham
tetap menjadi mitra setia. Arman bahkan memberinya saham khusus atas jasanya dulu. Suatu hari, Ilham berkata, "Kau tahu, Man, saat itu aku tak tahu kenapa aku percaya padamu. Tapi sekarang, aku tahu karena Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang tulus." Arman menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau suatu hari aku lupa daratan, ingatkan aku bahwa dulu aku hanya punya satu setelan baju dan harapan yang hampir mati." Arman tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap bangun pagi untuk turun langsung ke lapangan, menyapa anak-anak kecil yang menyewa mainannya. Ia tetap mencium kepala Alika setiap kali menjemputnya, dan tak pernah lupa menuliskan satu kalimat harian di buku kecilnya. "Terima kasih Tuhan, karena masih memberiku kesempatan mencintai dengan cara yang benar." Dan malam-malam kini terasa lebih hangat. Di sofa rumah kecilnya yang kini nyaman, Arman duduk bersama Rina, dan Alika bukan lagi sebagai keluarga yang utuh secara formal, tapi sebagai keluarga yang utuh secara hati. Tak selalu sempurna, tapi saling menerima dan saling memperbaiki. Karena dari luka yang dalam telah lahir cinta yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih kuat.